kita yang tadi Al-Quran ya. Tadi kan kita sholat, jangan gara-gara kita ceramah tak sholat. Kita sholat, ya kan? Sholatnya udah dapat, ceramah kita lanjut. Tidak lama-lama, ini sudah jam 5 selesai. Jangan banyak kerjaan, ibu-ibu yang banyak kerjaan. Pak. Udah hidup. Baik, kita lanjut. Tadi saya sampaikan, orang yang rajin membaca Al-Quran, jangankan hanya sekedar membaca, mendengar saja sudah dapat rahmat Allah. Maka usahakan kita ini semua bisa baca Al-Quran. Jangan ada yang nggak bisa baca Al-Quran walaupun nggak begitu fasih. Kadang ada juga orang baca Quran ini kan model tak fasih, model menghejanya Al-Quran. Nggak masalah, yang penting ibu belajar yakin suatu saat juga aku akan bisa baca Al-Quran. Makanya lihat hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatu wal hasanah bi'asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kata Allah akan diberikan satu huruf, satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allah tidak menghitung, Allah tidak menilai, Allah tidak menganggap alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa banyak huruf di dalam Al-Quran? Berapa besar pahala ketika ada orang baca Al-Quran? Maka jangan takut ibu baca Al-Quran. Banyak pahala yang ibu peroleh ketika kita baca. Ustaz, kalau nggak fasih gimana Ustaz? Malu. Ada hadis menjelaskan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u bihi wa huwa alaihi saqqun lahu ajran. Orang yang mahir baca Al-Quran akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Orang yang tidak mahir baca Al-Quran atau tidak pandai baca Al-Quran, tapi dia belajar bersusah payah, walaupun tertatah-tatah dia tetap belajar, dia semangat supaya dia pandai, maka dia memperoleh 2 pahala. Yang pertama pahala karena dia pengen bisa baca Al-Quran, yang kedua pahala karena dia membaca Al-Quran. Ibu kalau tak fasih baca aja. Kalau Fatihah itu memang harus fasih tidak, karena itu rukun dalam sholat. Apalagi ada yang meninggalkan rukunnya. Kalau tak fasih gimana? Memang bahaya. Fatihah itu artinya sudah jelas. Kadang ada orang memang dia tak fasih, bacaannya tak paham, tapi dia tak tahu artinya. Kadang ada juga orang tak tahu. Ketika dia baca iya, dia baca iya. Ada orang baca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iya. Aturan iya, tapi dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena memang makanya harus dipelajari. Fatihahnya belajar. Banyak ibu-ibu yang pandai baca Al-Quran. Walaupun banyak ibu yang nggak pandai. Ar-Rahman, dia tidak bisa. Ar-Rahmani Rahim. Bismillah aja kadang nyeret. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak belajar, nggak perlu berlagu-lagu kalau tak tahu lagu. Tapi jangan gara-gara lagu mengorbankan tajwid. Udah tahu lagu tak ada tajwid, pening kepala orang dengar. Ini kadang-kadang belajar.
Itu yang terakhir ibu. Ihdinas, perhatikan. Ihdinas, ada orang ihdinas siratal mustaqim. Nggak tahu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jangan mudah mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 alif 6 harakat panjang doanya. Kadang ada orang waladdallin. Dan tak usah waktu baca. Baca tak usah. Kalau gigi ompong malu, padahal dipasang gigi palsu lepas. Kan ompongnya memang dari itu hilang, kadang dia berubah. Kalau fa, orang ompong fa itu pasti fa. Nah, kadang-kadang dia tak bisa. Ihdinas tak bisa. Suangkin payahnya. Ihdinas, ngambil. Ihdinas kan kalau beda memang, kalau udah ompong memang beda. Tapi kalau dipasang gigi palsu, pertamanya memang agak payah. Lama-lama pasti bagus sekali. Alif lam mim. Dia panjang. Maka Fatihah dulu amankan. Insyaallah kita belajarkan wirid mempelajari tajwid. Ketika kita membaca Al-Quran, lama-lama kita mendengar bagus, fasih. Makanya ketika kita ada baca tawasul surah Fatihah, baca rame-rame. Kalau lagu tuh nomor 30. Kalau mau ibu kompak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, bacanya masih buru-buru, santai. Jadi kita belajar tajwid itu perlu, penting juga belajar. Ayatnya gimana Ustaz? Ayat tidak ditentukan. Maka saya sering sampaikan, kalau ibu sholat, ayat yang hafal aja yang dibawa. Jangan kita yang tak hafal tapi salah. Namanya tak hafal, salah. Sedangkan orang yang hafal aja kadang banyak yang silap baca ayat. Saya punya jamaah, dia bilang, Ustaz boleh kalau ayat itu kulhu aja sama inna a'toina. Boleh, itu pula dia yang hafal. Malaikatnya nggak pening. Asal dia punya wali sholat, dia catat duluan inna ini. Banyak waktu ada ayat baru hafal. Kalau ambil parah, sangat catat ambil. Nah itu ayat. Sholat duha, wasyamsi waduhaha sama waduha, dia tetap inna a'toina. Subuh inna a'toina. Walaupun dia dapat hafalan baru, tapi teringatnya cuma itu. Asal siap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu lagi balik. Padahal dia tadi niatnya enggak itu. Apa ayat baru lah. Oh, biasa pas itu. Itu pula yang teringat. Anaknya dengar kalau kadang-kadang ibu tuh kuat pula aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ada ayat lain. Nah inna ya Al-Quran itu zikir. Itu pula yang hafal.
Tanya kalau tak hafalnya dipaksa. Ada orang baca tak hafal bolak balik itu nggak tembus. Makanya biasakan membaca Al-Quran, cari surah yang tersusun, jangan terbalik ayatnya. Kalau ibu baca kulhu, ayat kedua kul a'udzu birabbil falaq. Ayat ketiga kul a'udzu birabbin nas. Jangan kul a'udzu birabbin nas dulu baru kulhu, salah. Jangan terbalik. Wah, masih terbalik aja. Tak panggil ya. Maka jangan terbalik. Pelajari dulu, baca. Sekarang kan mudah, ada HP. Surah Yasin tuh ibu bawa sholat, walaupun nggak penuh nggak apa-apa. Supaya apa? Selalu ingat, cepat hafal. Praktekkan ketika kita sholat. Subuh, Yasin. Semakin semangat ibu. Dengar surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Satu ayat Yasin. Ya tidak. Asal meluruskan dia bingung. Ya kalau iya itu salah pula. Biasanya ngikut. Kalau ngikut dia hafal, tapi kalau nggak ngikut nyasar. Allah. Nanti dilanjutkannya baru ingat. Wal Qur'anil Hakim. Allah. Surah Yasin. Tanya, ibu baca surah apa kalau sholat? Surah Yasin. Kadang-kadang surah Yasin sama Ar-Rahman. Cuma dia memang iya nggak salah. Ar-Rahman, Allahu Akbar. Jadi tidak ada harus selesai. Tapi kalau surah Madinah yang singkat itu selesaikan. Masa ibu, qul a'udzu birabbil falaq. Allah. Janganlah, selesaikanlah. Itu payah loh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jangan mulai baca min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bukannya kebanjaran. Banjar. Surah apa? Surah Alam Nasr salah baca. Wa iza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Banjar penyuah ini ketawa-tawa. Makanya gitu ya Allah. Jangan jadi gak. Kalau lidah memang kadang mau juga kebanjaran bu. Nah, ya ulunnya orang Banjar. Nah, bisa bahasa Banjar. Artinya apa? Hakun juga terbawa. Hakun mau terbawa. Banjar kadang terbawa ayatnya. Bilang kalau qul huwallahu ahad, kelihatan mana? Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang orang Jawa pun mau terbawa. Iqra, nggak bisa. Iqra. Itu orang paling jauh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada qol-qolah. Qul huwallahu ahad. Jangan lama-lama. Qul huwa jangan sekali. Qul huwallahu ahad. Jangan. Ahad agak. Jangan lama-lama. Qul huwallahu ahad. Pelawasan waktu merandap. Pelawas merandap, pelawas bungkas. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh direndam. Kufuwan ahad kata boleh. Enggak boleh. Hati-hati. Kita belajar ngaji aja dengan apa. Walaupun ibu itu udah pandai-pandai mendengarkan. Jadi yang rawan itu kalau Rabbil Falaq tuh min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri
sama gue kayak aku santai aja, pelan-pelan aja. Tiba disembunyikan. Jadi pada beli min syaril pada boleh. Min syar. Makanya itu susah. Ada orang bacanya kan nggak tahu dia itu bentuk apa, isfa apa, izhar apa, yang penting giling. Dia memang dapat, maka belajarlah kita. Mudah-mudahan dengan belajar yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu lebih tahu. Makanya kalau kita tak tahu, tanya sama yang tahu supaya kita tahu. Jangan kita tak tahu, tanya sama yang tak tahu, akhirnya tak tahu. Ada orang yang dipanjangkan, tak boleh ahadnya panjang. Ahad. Kadang-kadang yang bawa panjang, imamnya panjang, makmumnya panjang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang nyambung la ilaha illallah wallahu akbar. Sama nampaknya. Hah? Ya, makanya diingatkan. Ada kulit panjang. Allahu akbar. Ada kulit panjang. Tak boleh Allahu akbar. Tak boleh. Ini kadang-kadang ada orang ajan ditahan. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya orang itu akbar terlagi nanti. Takut dia meneruskan. Kenapa? Ayah nanti marah. Enggak, lanjut. Buat. Jadi ajan itu juga pakai tajwid. Qomat juga pakai tajwid. Maka ketika kita qomat selesai, aqama Allahu Muhammad madis samawati wa ma fil ardh. Ada bacaannya. Ada orang kalau Allahumma rabbaha, semua Allah. Itu kenapa? Itulah yang tahu. Ada kita belajar semua. Sholat itu juga ada tata caranya. Sholat asar tak berbunyi, sholat zuhur tak berbunyi, sholat maghrib berbunyi. Bolehkah sholat kita jaharkan? Kalau ibu ragu, walaupun ada satu mazhab, satu imam mengatakan kalau sudah dari rumah berangkat niatnya dipasang, tak perlu dijaharkan lagi. Tapi kalau ibu supaya kadang tadi kan juga ragu, sholat fardhu asri, arba'ah rakaat, makmuman, ikut imam, imaman, jadi imam, adaan, saurangan atau sendirian. Allahu Akbar. Masalah letak tergantung di mana kita suka. Kalau ibu ngomong ini ya, Allahu Akbar. Banyak karena apa? Asam urat. Kalau tak bisa berdiri duduk, toleransi ibadah ada dijamin. Tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring isyarat. Tak bisa isyarat. Maka sekarang banyaklah orang masing-masing tata cara ibadah. Jangan kita terkejut dengan gaya orang ketika dia sholat. Masing-masing ada. Allah, ada yang liwat. Allah. Liwat wah itu. Baru ada. Lewatan. Pelaksanaannya. Ada yang model lewat. Ada yang model harus semangat. Ada orang lebih hendak. Macam-macam itulah. Jadi jangan kita, ya udah barangkali seperti itu. Ada yang model pas. Ya itu, ya jangan kita salahkan. Semua itu punya pendapat masing-masing. Kalau yang model naruh itu ada ya, model naruh. Ada. Nah, tapi jangan baca serapat. Kadang-kadang kayak dan apa pengarangnya bukan muslim tuh kesenso. Asam urat jangan gitu. Jadi itu memang gaya. Tapi jangan lagi seperti terlalu lebay. Ada yang model
kita memang itulah ibadah tak bisa kita memang ada aturannya. Yang kalau kita nggak mau dilihat orang lain berlainan, pasti kita biasa aja. Kalau kita angkat takbir biasa Allahu Akbar, orang tidak akan heran. Biasa seperti ini kan biasa nih. Tapi kalau kita buat yang aneh, nah, yang mulai orang lain. Artinya apa? Ibadah saja masing-masing punya cara, padahal tujuannya sama. Makanya kita ini sama silaturahim ini juga masing-masing. Ada yang model orang tak mau silaturahim, tak mau dia datang ke tempat orang meninggal dunia, tak mau dia bacakan Al-Quran kepada orang yang sudah mati, tak ada gunanya. Ada. Kita yang mau silahkan. Hanya doa yang bisa kita persembahkan kepada orang yang sudah mati. Makanya jangan takut ibu takziah, tahlil, baca Al-Quran, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Semangat baca Al-Quran, rajin sholat, jangan pernah meninggalkan sholat, walaupun kita sesibuk apa, walaupun repot, walaupun ada tamu banyak, tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.